A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kondisi mulut yang dimonyongkan. Mohon maaf mungkin memakai kata-kata yang kurang tepat, tapi supaya lebih mengena. Ada sebahagian orang ketika membaca Al-Quran nampak mukanya selalu seolah dimonyongkan. Selalu dimonyongkan seolah-olah. Apakah seperti itu? Di dalam ilmu tajwid hanya 3 kondisi yang mulut kita dimoyongkan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang makna harokah. Harokah itu adalah gerakan mulut kita ketika membaca. Jadi kapan kita memonyongkan, mohon maaf sekali lagi saya pakai kata-kata memonyongkan mulut kita ketika mengucap huruf-huruf hijaiyah tersebut. Yang pertama ketika mengucap huruf waw. Kenapa huruf waw ketika kita ucap mulut kita berkumpul atau terkesannya monyong? Karena memang makharijul hurufnya seperti itu. Tempat keluarnya seperti itu. Wa, wi, wu. Apapun barisnya. Nah, itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kapan kita monyongkan mulut? Ketika huruf hijaiyah apapun hurufnya berbaris dhammah atau baris bengkok. Di sini ada huruf qu. Padahal kalau kita lihat dari makharijul hurufnya itu qaf di lidah bagian belakang. Qu. Tapi ketika dia baris maka kita ucap qu. Selanjutnya apa? Mu. Jim juga. Jim. Padahal kalau kita lihat dari makharijul hurufnya wasatul lisan, dari pertengahan di lidah. Tapi ketika dia baris bengkok kita mengucapnya ju. Jadi sudah ada 2 kondisi. Yang pertama ketika kita mengucap huruf waw, dan ketika huruf hijaiyah apapun hurufnya dan dia berbaris bengkok atau berharakah dhammah. Adapun yang ketiga, kalau dalam jalur kita membaca Al-Quran, qiraah Asim, riwayat Hafs, dan tariqah Asy-Syatibiyah hanya sekali terjadi di dalam surat Yusuf ayat 11. Ada namanya pembahasan ishmam. Karena itu mungkin jarang terjadi, kalaupun kita lupa tidak akan membuat kita salah yang berkali-kali. Namun yang paling penting untuk kita ingat ini ada 2. Kalau ditanya ada 3, tapi kalaupun kita tidak sanggup mengingat, minimal kita mengingat yang kedua. Yang pertama huruf waw, dan ketika huruf hijaiyah berbaris bengkok. Berarti selain daripada ketiga kondisi ini, kita tidak perlu memonyongkan mulut kita. Karena monyong itu bukanlah standar seorang itu fasih. Ada sebahagian ketika kita tanya, kenapa kamu supaya terkesan fasih? Fasih itu bukan pada memonyongkan mulut. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran dengan benar, akan menjadikan wajah kita enak dipandang dan kita awet muda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.